gitu. Misalnya saya pinjam 5 juta, saya belikan bebeknya sebelah dimasak dikasih ke Jiwan. Terus sebenarnya dalam 4 putaran sudah bisa nutup nih. Tapi kalau ditutup juga tetap aja nggak ada, ini ya saya putar aja terus, ya udah boleh itu. Gitu. Jadi istilahnya ini tolong supaya jawabannya kan sama kan harusnya sama jawabannya, bahwasanya akadnya itu bukan pinjam duit, sehingga kalau yang lebih cepat menutupi tetap aja keuntungan dari awal. Artinya hanya aja nilai plus aja orang ini berarti kalau bulan depan pinjam lagi naik lagi oke, itu karena ternyata dia itu perputaran ininya cepat itu usahanya gitu. Jadi hanya mendapatkan mendapatkan nilai plus dari sisi kepercayaan. Kalau mengurangi bagian hasil ya tadi karena itu kita ini bukan akad utang bukan. Jadi jangan samakan antara orang yang utang di BRI ketika ditutupi nanti dipotongan cicilan sebulan misalnya ya, kita nggak pakai yang itu karena bukan uang yang kita utangkan. Cukup kira-kira seperti itu. Sudah jam 4.42. Kalau di luar usaha nih kan pasti ada aja ya untuk kebutuhan sekolah. Nah ini gimana nih menyikapinya? Kalau pakai perbankan udah jelas lah ada aturannya. Ini di kitanya gimana? Seperti yang ini sih kalau bisa ini kalau kita bisa pengadaan barang apa gitu. Jadi ngajukan untuk anak-anak nilainya 5 juta ya dikasihkan. Dibayar SPP ya terserah pun nanti toh seragam juga beli lagi kan begitu. Jadi istilahnya mengarah kepada pengadaan benda lebih baik gitu. Tetap aja ini jual beli ya. Iya, hari kan pengadaan benda kan jadi gitu. Cuman kalau untuk sekolah kan berarti yang layak itu kan seragam misalnya. Seragam dan sepatu sama di total misalnya sekian kan begitu. Itu menurut saya tapi itu secara pribadi begitu. Memang yang agak keder itu ketika saya butuh uang misalnya untuk kuliah itu kan nggak sedikit ya Mbak ya. Kuliah itu kan ada aja pasti kasus. Kuliah buat anaknya berangkat, buat ininya, buat berangkat, biaya di sana, uang awal tahun dan sebagainya, keluarlah angka 25 juta kan misalnya. Nanti belum masuk. Ini lagi cerita. Ini lagi cerita nih Kang Hasim. Disitulah sebenarnya saya berpikirnya solusinya bagaimana ada sebenarnya. Kasusnya ada kasusnya gitu. Akad salah bisa Pak membiayang gitu. Kalau saya di sini kalau duit kita banyak kita belikan batangan emas. Anda pinjam emas gitu. Oh iya. Itu. Sok nih pinjam emas. Kan bisa dijual kembali batangan emasnya kan. Ya mau tidak mau kan kalau tadi dinilai sekarang itu misalnya 25 juta, dibelinya kan misalnya 23 juta kan 2 juta. Itu yang ada di pikiran saya, sehingga kalau saya utang emas, saya akan mengembalikan emas nanti. Ketika saya punya duit, tapi ada fasilitas, misalnya saya nabung dulu dari nyicil nabung, bukan bayar ya, nabung. Begitu sampai Anda nih sudah cukup misalnya harga emas yang dulu ada hutang. Oh iya, udah kalau gitu nih duitnya ke Bais dikembalikan ke kita itu emas lagi. Berarti kan beli lagi kan beli emas. Baisnya ketika jual mau beli emas ya aja selawe 6 likur kan begitu. Untung 1 juta lagi kan begitu. 6 likur tuh berapa? saya umbut-umbutan. Jadi berarti solusinya itu sementara. Iya, itu salah satu solusinya. Si orang yang butuh duit itu mengatakan emas. Nanti emas itu tapi itu akan terjadi ketika duit kita banyak. Kalau sekarangnya belum bisa. Belum bisa. Baru usaha produktif. Iya, paling kalau yang sifatnya begitu ya saya sarankan sih kalau nilainya nggak gede ya itu sih pinjaman sosial aja. Itu mungkin yang terjadi pada Mbak Anissa ya, 1 juta udah saya kasih itu aja dulu pinjaman tanpa ini kan istilahnya. Mau ngasih lebih mau apa terserah tidak diperjanjikan gitu. Karena itu
bukan pinjam, bukan apa. Kita nggak menjanjikan bunga apa adapun. Pinjaman aja. Iya, dikembalikan pas juta gitu. Terus dengan misalnya kalau sebenarnya kan dalam menurut sebenarnya sih ketika mengembalikan uang 1 juta terus sambil bawa silang nggak boleh itu. Iya. Sebenarnya sih. Iya. Ini ya ibaratnya sebenarnya sih ada nilai nilai plus minusnya karena yang minus itu ada di kampus tadi yang tadinya 10 juta itu kan berarti bisa sekian persen ketika melayani yang ini full 5 bulan itu kan berkurang kan 10-nya. Iya. Tadi maka kalau seperti itu yang saya sarankan sini larinya jangan ini kerjasama jatuhnya. Kalau kerjasama itu nanti ada hitung-hitungan. Jatuhnya tuh. Misalnya kampus tadi kan udah jelas nih itu tukar menukar mata uang asing. Kalau diklaim sebagai usahanya koperasi itu hitung-hitungan biasa setahun hitung-hitung ngecek gitu anakku. Nah, adapun karena kita supaya bisa muter keuntungannya dikeluarkan terus misalnya. Iya, keuntungannya. Iya, ya itu menurut saya nih Pak maunya itu bisa dipertimbangkan. Tapi akadnya bukan akad usaha buat saya, tapi ini usahanya koperasi bekerjasama dengan kampus nadi. Jadi menghindari duit mati tadi daripada menang. Iya. Begitu. Ya emang tadi adapun bagaimana? Ya bisa meskipun itu usaha koperasi kita minta jaminan kampus nadi bisa begitu. Misalnya kita ngasih 50 juta kampus nadi, misal kalau banyak duitnya tuh. PPKB, ya, avansanya kesehatan. Apa tuh belum ada? Ya misalnya kan gitu. Honda Jazz. Misal. Iya, betul. Berarti akadnya bergeser. Yang tadinya usaha secara pribadi ini diajukan kepada kayak Kang Angoki gitu. Cuma karena teknisnya Angoki sih dengan yang bersangkutan juga tiap bulan izin. Jadi seolah-olah kayak ini ya biasa. Gitu. Oke. Ya, jadi jangan kalau kalau kepepet banget kemudian tidak ini ya jangan sampai melumpuhkan usahanya Angoki. Angoki udah pegang berapa orang sekarang usaha ini? Sekarang kalau dengan sekarang 2 orang berarti? 3. Nah, 3. Misalnya, nih Angoki ya, ada 2 orang yang macet, maka nggak apa-apa ceritakan aja. Kalau macet sih enggak, Pak. Kalau macet tempo paling ya. Tempo. Iya. Datangnya kan molor dia. Yang teknisinya juga datangnya kan sampai 2 hari, Pak. Tapi dia kan delay. Itu masih dipercaya tapi tingkatannya kan mulai kalau lowbat mulai turun begitu. Jadi fotokopi ini 3 apa 2? Yang mana? Mau sekarang mengajuin lagi? Enggak. Oh, 3 sama yang sekarang. Yang mau nih kalau iya. Yang sudah satu lunas, 2 masih proses. Sekarang mau ngajuin lagi. Begitu. Masih ada yang lain? Mau ini Pak tanya. Iya. Kalau misalnya saya minjem 1 juta, harus 10 kali cicilan. Ternyata di tengah jalan saya butuh modal lagi, 1 juta itu dilunasi, kemudian pinjam yang besar lagi. Ya, cara seperti itu bagus berarti. Artinya usahanya itu berkembang berarti. Iya. Berarti kan ditutup selesai nih misalnya. Iya, jadi kan waktu saya kemarin iya, tutup nih. 2.200.000 bayar dulu terus naik plafon. Naik plafon bener. Iya. Sok nih disiapin tar aja. Iya dong. Biasa. Pemakaman. Kan udah biasa. Gitu ya ini berarti yang kita bicarakan itu adalah teknis dalam di lapangan berarti kan gitu. Khawatir juga hujan, kan sering kehujanan dari bapaknya. Maka mari untuk pertemuan kita ini dengan bahasa hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selanjutnya mangga obrolan santai bisa juga kembali ke masalah dinamika koperasi atau organ umum. Mangga bagi yang punya keperluan tidak umum. Makasih. Ayo, Abe ya. Oke. Terima kasih ya. Kalau saya sih pertanyaan sekaligus. Bagaimana? Selama koperasi berdiri, pernahkah ada jalan-jalan resmi koperasi? Itu
pertanyaan yang ide itu saya. Pertanyaannya pernahkah jalan-jalan atas nama koperasi? Sering. Sampai di film bahkan. Kemakan haji. Saya belum pernah, berarti ada ya. Saya nunggu nanti ada yang Tapi skalanya skala kecil. Makan haji, ke Sindang Laut, ke Gebang. Pengen ke Montong nggak jadi. Nah, itu juga kan proses pendekatan, proses silaturahmi. Jadi kan kita saling kenal ya. Termasuk ini Pak, RAT juga sistemnya jalan-jalan. Iya. Nanti di rumah sampah. Oh ya, kemarin saya bentuk sama tes anak sih yang udah. Jadi,